Angie mengaku janggal dengan munculnya persoalan tersebut saat ini. Pasalnya, peristiwa itu disebut terjadi 16 tahun lalu, namun baru diungkap sekarang. 16 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu itu kapan ya? Saya juga udah lupa, Mas. Kalau emang dia merasa anak saya atau merasa ini ya cukup bawa bukti-bukti atau apa. Dari kelanjutan kasus kematian NS, bocah 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga dianiaya ibu tirinya, masih soal kisah anak. Pasca viral kemunculan seorang yang mengaku anak kandung 16 tahun menuntut pertanggungjawaban seorang ayah, Enji Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting, akhirnya angkat suara. Secara eksklusif melalui sambungan video call kepada tim Silet, Enji mengaku janggal dengan munculnya persoalan tersebut saat ini. Pasalnya, peristiwa itu disebut terjadi 16 tahun lalu, namun baru diungkap sekarang. Enji pun mengaku merasa dirugikan karena kemunculannya yang tiba-tiba di tengah perhatian publik. Ya intinya sih merasa dirugikan atau merasa ini sama saya munculnya baru sekarang gitu, ya saya nggak tahu ya Mas ya, namanya katanya 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu itu kapan ya? Saya juga udah lupa Mas. Sekarang saya nggak kenal, saya nggak tahu, tiba-tiba mau ketemu tuh mau ngapain ya? Tidak cukup sampai di situ saja, Enji juga menyoroti pihak yang menyerangnya menggunakan akun media sosial tidak jelas alias fake account. Pria 38 tahun ini mengaku sempat menerima pesan melalui DM. Namun karena akun tersebut tidak memiliki profil yang valid, ia pun memilih untuk tidak menggubrisnya. Secara tegas, Enji menyatakan jika ia tidak mengenal wanita bernama Retno yang disebut-sebut dalam isu tersebut. Kenapa yang muncul itu akun-akun fake yang nggak jelas, nggak tahu siapa gitu loh. Aduh, saya nggak kenal siapa. Ada sempat DM saya juga. Oh gitu, bilang gimana? Dan pas saya lihat akunnya temennya nggak ada, apa-apa nggak ada. Jadi nggak apa-apa lah, mungkin ini kali lagi ujian puasa kali ya. Terkait klaim anak, Enji yang menikahi Ayu Ting Ting pada 2013 lalu menegaskan jika memang ada pihak yang merasa memiliki anak darinya, sebaiknya datang secara baik-baik dengan membawa bukti-bukti sah dan bukannya sekedar cuap-cuap lewat media sosial. Sementara menanggapi label tidak bertanggung jawab, Enji mengaku sudah terbiasa dengan stigma negatif sejak masa lalunya, termasuk setelah pernikahannya dengan Ayu Ting Ting yang hanya bertahan selama 20 hari. Karenanya, Enji mengaku kini lebih fokus menjalani hidup, serta bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa. Ya intinya, kalau emang dia merasa anak saya atau merasa ini ya cukup bawa bukti-bukti atau apa, udah biasa sih saya mah. Ya, yang begini-begini mah udahlah. Yang udah-udah kan ya pada begitu ya, maksudnya pasti jelek ya, udah mau kayak gimana lagi. Lantas, apa kata Denny, sahabat Enji, terkait baru munculnya masalah ini sekarang? Benarkah kasus ini berdampak pada anak-anak sang sahabat, termasuk Bilkis? udah 16 tahun dia menceritakan penderitaannya dia. Kenapa? Waktu itu orang tuanya tidak datang ke Enji. Ini kan framing yang nggak bagus, framing negatif untuk keluarga Enji. Kan kita lihat juga bukan dia yang penderitaan, tapi sekarang yang menderita anak-anak Enji. Gitu loh. Ketika mereka membaca kan mereka lebih dewasa saat ini. Ada Bilkis gitu kan, ada lagi satu yang bicara itu kan perkawinan yang sah.
Dan setahu saya perkawinan saya hanya itu aja dulu. Tapi kalau dia melakukan satu hal yang menurut lama dia playboy, dia bisa ganti-ganti pasangan, ya namanya laki-laki, ya kan? Tapi kan nggak sederhana yang kita pikirkan itu. Berbanding terbalik dengan sang mantan yang kerap dirundung masalah, Ayu Ting Ting justru mampu membuktikan dirinya sebagai single mom yang tangguh dan sukses untuk putri sematawayangnya Bilqis. Ya, dengan dukungan penuh keluarganya, Ayu berhasil membesarkan Bilqis tanpa perlu kehadiran Angie atau bahkan seorang ayah baru untuk putrinya itu. Dengan pundi-pundi yang dimilikinya hasil dari kerja keras siang malam, Ayu bahkan mampu menyekolahkan Bilqis di sekolah elit, mengantarkan kemanapun putrinya berkegiatan dengan koleksi mobil mewah yang berderet di garasi, serta liburan ke luar negeri. Atau dengan kata lain, dengan kekayaannya, Ayu siap memenuhi apapun permintaan putri sematawayangnya itu. Good morning, Pak. Makasih. Minum yang banyak, sayang. Jangan minum jahe dulu. Gak usah minum air putih aja terus. Pasti menang. Senang, santai aja, oke? Kayaknya Bilqis udah harus saya lesin vokal. Harus. Sayang soalnya kalau nggak kita lesin. Hai. Kiss you, selamat datang. Kiss you di Tokyo Disneyland bersama Depok and Jakarta Family. Anak gue udah capek banget tuh. Udah ngantuk. Yang sedangkan yang satu lagi semangat-semangatnya. Dia udah naik permainan banyak untung ya. Alhamdulillah puas ya, Nak. Yeay. Dia bilang, oke, Bunda boleh pacaran. Oke, Bunda boleh nikah asal sama orang Korea. Coba. Ya gue bingung, negara kita kan Indonesia. Saya gue nyari pacar orang Korea gimana? Namanya juga anak-anak. Jadi pengen katanya punya papanya ya gitu, mau yang tinggi, putih kayak orang Korea. Ya Allah debil, berat banget ujian emak lo. Lagi tuh masih ada keluarga, saya pasti akan berjuang buat keluarga, bukan untuk siapa-siapa. Ya pasti kita pengen anak bahagia lagi gitu kan, bisa punya pendamping lagi, ya benar-benar setia dan sayang, betul-betul sayang sama Bilqis juga dan keluarga. Kita serahin aja sama Allah, mudah-mudahan dikirim seorang pangeran yang beriman. Pemirsa Silet RCTI, beralih dari Angie Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting yang viral karena ada yang mengaku sebagai anak kandungnya setelah 16 tahun merasa ditelantarkan, jagat maya juga kembali heboh dengan berbagai kabar yang menjadi sorotan lainnya. Mulai dari kisah haru bakti untuk ibunda, berbagi kepada sesama, hingga rumah tangga pas